ceremony without speeches. That means that we can do the promise quite immediately. But first I will introduce myself. My name is Rita Rijkstra and my helping hand today is Christy. Now, yeah. Then we do have check if the witnesses are in the house. You've chosen for 2 witnesses. Tamme Paul. Ja, recent. Fijn. En Florinda Inri Marbelliana. I'm here. Oké. Dan had je toch gedacht van dat gaat iets niet doen. Okay, when you're ready, I would like to ask you to stand up and give each other the right hand. Please give a loud answer to my view. Do you, Milan Hans Hendriksen, promise to take Dwight Victoriani Jamanjin to be your lovely wedded wife and to observe faithfully all the duties imposed by law on the married state? What is your answer to this? Yes, I do. Okay. Do you, Dwight Victoriani Jamanjin, promise to take Milan Hans Hendriksen to be your lovely wedded husband and to observe faithfully and all the duties imposed by law on the married state? What is your answer? Yes, I do. Okay. Then I hereby pronounce you husband and wife. Halo teman-teman online, gimana kabarnya? Hari ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya mengurus pernikahan di Belanda. Susah nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu susah. Syarat-syarat yang kita butuhin tuh hampir sama dengan syarat-syarat kalau mau menikah di Indonesia. Info-info yang bakalan saya bagiin hari ini nggak hanya berguna bagi kalian yang mau menikah dengan warga negara Belanda, tapi juga bagi kalian yang mau menikah dengan warga negara asing dari negara manapun. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video saya hari ini bermanfaat bagi yang nonton. Hal pertama yang saya lakuin sebelum saya mengurus dokumen-dokumen yang lain adalah membuat surat perjanjian pranikah atau prenuptial agreement atau lebih sering disingkat dengan prenup. Fungsi prenup ini sendiri selain untuk memisahkan harta, tapi juga untuk melindungi hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia dalam hal kepemilikan properti. Sehingga nantinya setelah menikah kita nggak akan mengalami kesulitan dalam hal jual beli properti. Karena ada tuh pengalaman teman saya yang harus bercerai hanya untuk bisa jual rumah terus kemudian menikah lagi. Kan itu agak ribet ya urusannya. Jadi lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Selanjutnya saya mengurus surat keterangan domisili, surat keterangan single, surat N1, N2, N4 dari kelurahan. Kebetulan tetangga saya itu Pak RT, jadi saya dibantu beliau untuk mengurus surat-surat yang saya butuhkan tadi. Setelah surat-surat itu didapat, kita butuh surat keterangan numpang menikah. Bagi muslim kita bisa dapat di KUA, bagi yang beragama lain bisa didapat dari kantor catatan sipil. Waktu itu KUA tempat saya tinggal itu nggak punya pengalaman dalam menerbitkan surat keterangan numpang menikah. Jadi saya dapat draftnya dari salah satu teman online, saya ketik sendiri, dan pihak KUA tinggal stempel dan tanda tangan. Beres! Surat domisili, surat keterangan single, dan juga surat keterangan numpang menikah udah didapat. Proses selanjutnya adalah proses penerjemahan dan juga legalisir. Proses penerjemahan ini sendiri cuma boleh dilakukan oleh sworn translator atau penerjemah bersumpah yang sudah memiliki izin dari pemerintah. Karena saya males ribet, jadi urusan penerjemah dan juga legalisir saya serahin sepenuhnya kepada sworn translator saya. Oh ya, selain dokumen-dokumen yang tadi, yang perlu kalian translate dan juga legalisir adalah akte kelahiran. Butuh waktu sekitar 1 minggu sampai selesai dan suratnya dikirim kembali ke alamat saya. Setelah itu surat-surat yang tadi saya kirim ke suami saya yang tinggal di Nigeria. Jadi saya butuh waktu sekitar 2 minggu untuk mengurus semua dokumen yang saya perluin dari Indonesia. Selanjutnya suami saya juga harus mengurus dokumen yang dia perluin untuk pernikahan kita di Belanda. Dokumen-dokumen yang diperluin sama suami saya juga nggak terlalu jauh beda, cuman surat keterangan single dan juga mengisi formulir pendaftaran pernikahan.
Jadi formulirnya itu sendiri isinya adalah data calon suami, data calon istri, dan juga data 2 orang saksi yang sudah kita tunjuk. Formulir pendaftaran pernikahannya sendiri kalian bisa dapetin di Gemeente atau kantor catatan sipilnya Belanda, semacam itu, atau kalian juga bisa cek di denhak.nl untuk keterangan lebih lanjut. Setelah dokumen dari Indonesia dan juga formulirnya sudah diisi, selanjutnya semua dokumen itu tadi dikirim ke Gemeente tempat kita akan melangsungkan pernikahan. Setelah itu kita harus memilih tanggal pernikahan. Nah, tapi ini nggak bisa dilakuin secara online, tapi kita bisa diwakilin dengan orang yang tinggal di Belanda. Selanjutnya proses menikah. Jadi kita memilih untuk menikah dengan cara yang paling singkat, yaitu 10 menit. Jadi di Belanda itu bisa milih 10 menit, 30 menit, atau 1 jam. Kita pilih yang 10 menit, yang tanpa pidato. Nah, saya sama suami itu datang ke Belanda 2 hari sebelum hari H. Jadi waktu hari H, tanggal 18 Oktober, kita datang 15 menit sebelum waktu yang ditentuin. Kita lapor ke bagian administrasi, terus kita diarahkan ke tempat prosesi pernikahan. Jam 11 teng itu hakim dan asistennya datang, terus kita disuruh berdiri, terus mengucapkan janji pernikahan, terus ketok palu, sah sebagai suami istri, terus tanda tangan dokumen, dan prosesnya selesai. Jadi segampang itu, nggak sulit sama sekali, dan cuman 10 menit. Gampang banget ya. Jadi abis itu kita makan siang, terus malamnya kita makan malam dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Belanda. Ini buku nikah kita yang dalam bahasa Belanda. Tapi selain ini kita juga dapat sertifikat menikah kayak kertas lembar gitu dalam 7 bahasa yang berbeda. Buat kalian yang mau menikah dengan warga negara asing, nggak ada salahnya kalian juga follow akun komunitas-komunitas kawin campur yang ada di Facebook ataupun di Twitter, dan juga mungkin di Instagram ada, saya kurang tahu. Karena itu sangat membantu. Saya banyak sekali dapat informasi-informasi dari akun-akun komunitas tersebut. Demikianlah video saya hari ini. Mohon maaf kalau seandainya info-info yang saya sampaikan kurang jelas, kurang lengkap, atau mungkin ada kesalahan. Bagi teman-teman online yang punya info lebih, boleh silahkan tambahin di komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye!